Audio Jungle. Audio Jungle. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing, sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Nah, ada juga Routing Information Protocol atau disebut juga RIP, yaitu sebuah protokol yang digunakan dalam local dan wide area network. Oleh karena itu, RIP atau Routing Information Protocol diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Nah, ada juga cara kerja Routing Information Protocol, antara lain: yang pertama, host mendengar ke alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Dan yang kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Yang ketiga, jika rute sudah ada, metrik yang diambil sebagai acuan. Yang keempat, apabila rute belum ada, maka informasi segera dimasukkan ke dalam routing table. Yang kelima, rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan yang keenam, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. OSPF adalah protokol routing yang dipergunakan dalam Internet Protocol IV jaringan. Ini adalah link state routing protokol dan juga sebagai kelompok interior gateway protocol yang beroperasi dalam satu sistem otonom AES. Uniknya, cara kerja Hello protokol pada OSPF berbeda-beda pada setiap jenis media. Ada beberapa jenis media yang dapat meneruskan informasi OSPF. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri, sehingga OSPF pun bekerja mengikuti karakteristik mereka. Media tersebut adalah sebagai berikut. Broadcast multi-akses. Media jenis ini adalah media yang banyak terdapat dalam jaringan lokal atau LAN, seperti misalnya Ethernet, FDDI, dan token ring. Dalam kondisi media seperti ini, OSPF akan mengirimkan trafik multicast dalam pencarian router-router network-nya. Point-to-point digunakan Interior Gateway Routing Protocol atau yang bisa dikenal dengan sebutan IGRV, merupakan suatu protokol jaringan kepemilikan yang mengembangkan sistem Cisco yang dirancang pada sistem otonomi untuk menyediakan suatu alternatif RIP. Point-to-multipoint media jenis ini adalah media yang memiliki satu interface yang menghubungkan dengan banyak tujuan. Pada jaringan jenis ini, trafik OSPF juga dikirimkan menggunakan alamat IP multicast. Non-broadcast multi-access (NBMA) media berjenis non-broadcast multi-access ini secara fisik merupakan sebuah serial line biasa yang sering ditemui pada media jenis point-to-point. Namun demikian, secara faktanya media ini dapat menyediakan koneksi ke banyak tujuan, tidak hanya ke satu titik saja. IGRV merupakan suatu penjaluran jarak antara vektor protokol, bahwa masing-masing penjaluran bertugas untuk mengirimkan semua atau sebagian dari isi tabel penjaluran dalam penjaluran pesan untuk memperbarui pada waktu tertentu di masing-masing penjaluran. Penjaluran memilih alur yang terbaik antara sumber dan tujuan. EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja. EIGRP dan IGRP dapat dikombinasikan satu sama lain karena EIGRP adalah hanya berkembang dari EIGRP-DI dalam perhitungan untuk menentukan part atau jalur manakah yang tepat atau terpendek. EIGRP menggunakan algoritma dual deep routing update algorithm dalam menentukannya. Cara kerja EIGRP.
EGRP akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui pada router-router tetangganya masih hidup ataukah mati. Pengirim hello paket tersebut bersifat simultan. Dalam hello paket tersebut mempunyai hold time. Apabila dalam jangka waktu hold time router tetangga tidak membalas, maka router tersebut akan dianggap mati. Biasanya hold time ini 3 kali pada waktu hello paket. Hello paket delpotnya 15 second. Lalu dual akan mengkalkulasi ulang untuk part-partnya. Hello paket dikirimkan secara multicast ke IP address 224.0.0.10.c. Depot routing. Depot route adalah jalur depot untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Jika terdapat depot route yang diset pada router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti route depot yang telah ditetapkan. Tidak ada depot route, maka paket akan dibuang atau discard. Depot route didefinisikan dengan alamat 000 per 0. Depot route pada routing table ditandai dengan flag S. 3 multiple gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Namun, gateway akan dibahas di sini adalah konfigurasi depot gateway, bukan perangkatnya. Namun, gateway merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data terkirim. Umumnya akan diarahkan ke router. 4. Routing dan paket forwarding atau juga bisa disebut dengan pemetaan. Port adalah sebuah pengaplikasian dari fungsi Network Address Translation atau bisa disingkat dengan NAT yang meneruskan permintaan. Komunikasi berasal dari satu IP address dengan kombinasi port kemudian dengan kombinasi port komunikasi ke IP address dan port komunikasi yang dibuat yang lain sesuai dengan rules yang dibuat sekaligus melewati gateway seperti router atau firewall. Cara ini biasa digunakan untuk membuat layanan host yang dibuat untuk membuat layanan host yang berada di jaringan internal agar dapat tersedia dan akses untuk host yang berada di sisi berlawanan dari gateway jaringan eksternal atau luar. Di sini ada kelebihan dan kekurangan link state. Kelebihan dan kekurangan link state sebagai berikut. 1. Kelebihan link state protokol. A. Link state protokol menggunakan choice metric untuk memilih jalurnya di dalam jaringan. B. Link state protokol menggunakan trigate yang memastikan bahwa jaringan akan menyatu pada akhirnya tanpa harus menggunakan waktu tertentu. C. Masing-masing router sudah memiliki gambaran tentang jaringan yang akan digunakan. D. Router selalu menggunakan informasi yang paling akhir karena ia selalu mengupdate informasi saat perubahan jaringan. Di sini ada kerugian dari link state protokol. A. Membutuhkan banyak memori dan prosesor. B. Membutuhkan bentuk jaringan yang pasti. C. Membutuhkan seorang administrator yang paham akan routing link state. D. Saat terjadi perubahan jaringan, maka LSA akan membanjiri jaringan. Hal ini bisa mengganggu proses pengiriman data. Bridging bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN (Local Area Network) dengan jaringan LAN yang lain. Bridging dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya seperti Ethernet dan PAN Ethernet, ataupun tipe jaringan serupa atau sama. Alat ini bekerja pada data link layer model OSI. Open System Interconnection. Oleh karena itu, bridge biasa menyambungkan jaringan komputer yang melalui metode transmisi atau medium akses kontrol yang tidak sama atau berbeda. Bridge juga adalah alat yang bisa mempelajari alamat link yang ada pada setiap perangkat.
yang terhubung dengannya, dan juga mengatur alur prompt berdasarkan alamat tersebut. VLSM digunakan untuk membagi IP address menjadi beberapa network. VLSM berguna agar menghindari pemborosan pemakaian pemberian IP address ke instansi tertentu. VLSM membagi network bukan berdasarkan kelas, melainkan berdasarkan sumber mask atau sebuah juga classless inter domain routing CLDR. Class in domain. Class in domain routing disambungkan menjadi CLDR adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Sebut juga sebagai subnetting. CLDR merupakan mekanisme routing yang lebih efisien dibandingkan dengan cara yang asli, yakni dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. Masalah yang terjadi pada sistem yang sama. Link state kita mengenal ada dua jenis protokol routing, yaitu distance vector dan link state. Distance vector adalah suatu jenis routing berdasarkan arah dan jarak, sementara link state adalah proses routing yang membangun topologi database-nya sendiri. Konsep dasar dari link state routing adalah setiap router menerima peta atau map dari router tetangga. Link state bekerja dengan cara berbeda dari distance vector, walaupun proses pengumpulan informasi routingnya lebih rumit sekaligus berat dari distance vector. Namun link state lebih reliable, lebih terskala dalam melayani jaringan besar, lebih terstruktur, dan juga lebih menghemat bandwidth. Routing update distance vector. Update terjadi secara periodik atau ketika topologi jaringan mengalami perubahan. Hal sangat penting bagi routing protokol untuk mengupdate tabel routing. Algoritma distance vector di setiap router untuk mengirimkan informasi. Class pool routing adalah penerapan subnet secara penuh. Artinya penggunaan class pool konsep ini juga ialah proses protokol di mana protokol ini membawa routing mask information ketika update routing atau routing advertisement. Ia hanya membawa proses IP address saja dan menggunakan informasi dan mask dynamic routing class pool berupa RIP, V1, dan